Jika pernah berkendara melintasi pegunungan Rocky, kamu mungkin pernah melihat rambu-rambu jalan untuk Continental Divide atau pembagi benua Amerika. Semua daerah aliran sungai di sebelah baratnya bermuara di Samudra Pasifik, dan semua yang ada di lereng timurnya langsung menuju Atlantik. Hanya ada satu anak sungai di Wyoming yang tidak dapat memilih satu sisi dan mengalir ke kedua samudra pada saat yang bersamaan. Two Ocean Creek memulai perjalanannya dari ketinggian di Pegunungan Teton. Puncak-puncak yang tertutup salju memberikan latar belakang yang sempurna saat sungai ini mulai menuruni bukit, berkelok-kelok melewati padang rumput pegunungan dan hutan lebat. Saat melanjutkan perjalanannya, sungai ini sampai ke Two Ocean Pass. Ini adalah persimpangan geografis di mana sungai ini terbagi menjadi dua cabang, Atlantic Creek dan Pacific Creek. Pacific Creek mengalir ke arah barat dan menjadi bagian dari daerah aliran Sungai Snake yang lebih besar, membawa airnya ke Sungai Snake yang akhirnya bergabung dengan Sungai Columbia dan akhirnya mencapai Samudra Pasifik. Atlantic Creek mengarah ke timur dan mengalir ke Sungai Yellowstone, Missouri, dan Mississippi dan akhirnya bermuara di Teluk Meksiko. Jika menghubungkan kedua daerah aliran sungai di peta, kamu akan mendapatkan satu garis biru antara Oregon dan Louisiana. Para penjelajah yang berjuang untuk menemukan jalur barat laut di antara dua samudra tidak pernah tahu bahwa mereka bisa menggunakan sungai ini. Mereka hanya perlu menggunakan perahu yang sangat kecil. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ikan throat cutthroat lebih beruntung dengan cara itu. Ikan-ikan ini berhasil bermigrasi dari Sungai Snake ke Sungai Yellowstone, kemungkinan besar menggunakan Two Ocean Creek. Secara teknis, ikan dapat melakukan perjalanan lebih dari 9.600 km untuk menempuh seluruh jarak dari laut ke laut yang bersinar di air tawar. Sungai ini bisa jadi sangat cocok untuk perjalanan tersebut. Terdapat jalur pendakian di Taman Nasional Grand Teton yang mengarah ke Two Ocean Pass. Jika kamu merasa cukup berjiwa petualang, kamu dapat berdiri di persimpangan benua dan melihat awal dari dua perjalanan air. Danau Lonar di India muncul tiba-tiba sekitar 52.000 tahun yang lalu. Data yang lebih baru mengatakan bahwa usianya mungkin jauh lebih tua, mungkin lebih dari 500.000 tahun. Pada awalnya, para ilmuwan yakin bahwa danau ini adalah kawah kuno dari gunung berapi yang sudah lama punah. Tapi kemudian, para ahli geologi melakukan analisis rinci terhadap tanah dan airnya dan menemukan bahwa Danau Lonar berasal dari luar angkasa. Mineral yang ditemukan di tanahnya mirip dengan yang ditemukan di batuan bulan yang dibawa ke bumi selama program Apollo. Danau ini merupakan kawah tumbukan yang ditinggalkan oleh meteorit besar yang hampir 6 kali lebih berat dari Empire State Building. Tumbukannya sangat kuat, sehingga batuan vulkanik meleleh dan berubah menjadi kaca. Dalam waktu 20 detik, danau yang tadinya sudah lumayan unik tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Ini bukanlah bagian dari kampanye pemasaran film Barbie. Analisis terperinci menunjukkan bahwa air tersebut mengandung mikroba yang unik. Mikroba-mikroba itu menumpuk di permukaan dan memancarkan pigmen merah muda. Setelah beberapa saat, mikroba-mikroba tersebut mengendap di dasar dan danau menjadi transparan kembali. Burung flamingo yang mendapatkan makanan dari danau tersebut juga mencicipi beberapa mikroba dan warnanya berubah menjadi merah muda yang lebih cerah dari biasanya. Salah satu pemandangan paling terkenal di Taman Nasional Yellowstone adalah mata air Grand Prismatic. Mata air ini merupakan salah satu mata air terbesar di dunia dan telah menginspirasi orang-orang yang melihatnya setidaknya sejak abad ke-19. Saat itu, sekelompok pemburu menyebutkan adanya danau berwarna biru nila yang mendidih seperti kuali besar. Beberapa dekade kemudian, sekelompok ekspedisi datang ke mata air ini untuk mempelajarinya lebih jauh dan menjelaskan penampakannya yang tidak biasa. Namun, karena mata air itu pada titik terlebarnya lebih panjang dari lapangan sepak bola Amerika, mereka harus membangun kapal khusus dan melakukan perjalanan jauh dari pantai. Para ilmuwan yang menumpang kapal tersebut tidak pernah mengenakan pelampung. Mereka tahu bahwa itu tidak akan berguna jika perahu mereka terbalik. Air di tengah mata air memiliki suhu yang nyaris mendidih, dan warna-warna cerah itu adalah hasil dari organisme ekstrim yang hidup di dalam air panas. Suhunya berubah saat kamu berjalan menjauh dari pusatnya.
Spesies berbeda yang tidak keberatan dengan panas telah menetap di berbagai bagian kolam, memberikan pigmen yang beragam dan terkenal itu. Pada awal abad ke-20, seseorang mendapatkan ide menarik untuk mencoba mengairi sebagian dari gurun Black Rock di Nevada. Mereka mengebor sebuah sumur dan menemukan banyak air, tapi suhunya hampir mencapai titik didih. Air tersebut jelas tidak baik untuk pertanian, sehingga geyser buatan manusia itu ditinggalkan begitu saja. Selama beberapa dekade, geyser buatan itu perlahan-lahan berubah menjadi kerucut endapan kalsium karbonat yang mengesankan. Kemudian, pada tahun 1964, sebuah perusahaan energi panas bumi mengebor sumur lain di dekat sumur pertama. Air yang mereka temukan memiliki suhu yang sama. Kali ini, air itu tidak cukup panas untuk kebutuhan mereka menghasilkan energi. Jadi, mereka memutuskan untuk menutup sumur itu dan pergi. Tapi, air terus saja keluar dan benar-benar mengeringkan geyser pertama. Geyser kedua, yang diberi nama Fly Geyser, masih mengalirkan air panas yang kaya akan mineral. Kerucutnya berwarna-warni dan terlihat seperti bukan berasal dari planet ini berkat ganggang yang hidup di dalamnya yang menyukai panas. Setiap musim panas, Caño Cristales di Kolombia berubah menjadi pelangi cair atau sungai 5 warna. Pada saat ini dan sampai akhir musim gugur, kondisinya tepat untuk dasar sungai berubah menjadi merah, kuning, hijau, biru, dan hitam yang cerah. Keindahan ini berkat tanaman air tertentu yang tumbuh di sungai, sejenis rumput sungai yang istimewa. Selama musim hujan, air sungai mengalir deras dan sinar matahari tidak dapat mencapai tanaman ini. Selama musim kemarau, tidak ada cukup air untuk cadangan makannya. Jadi, waktu di antara musim-musim itu memiliki kondisi yang sempurna untuk pertunjukan penuh warna ini. Hal ini tidak terjadi di tempat lain di dunia. Pada titik tertentu, jumlah wisatawan yang ingin melihatnya menjadi sangat besar, sehingga para ilmuwan khawatir hal itu bisa berdampak buruk bagi pusat keanekaragaman hayati ini. Kawasan ini merupakan rumah bagi spesies hewan, burung, dan tanaman langka. Sekarang ada jalur ekowisata dan jam buka yang ketat. Pada bulan Agustus tahun 2014, seorang pria di Tunisia akan pulang ke rumah dari utara setelah menjalankan bisnisnya. Saat itu adalah malam musim panas dan dia bermimpi tentang air ketika tiba-tiba air muncul tepat di depannya. Ada sebuah danau di tengah gurun dan pria itu cukup yakin bahwa danau itu belum ada beberapa hari sebelumnya. Perairan baru itu mendapat julukan Danau Misterius dan benar-benar menjadi sebuah misteri besar. Ratusan orang datang ke sini untuk berenang di airnya yang jernih dan sejuk. Danau ini menjadi tempat yang populer, tapi beberapa hari kemudian airnya berubah menjadi hijau tua. Penduduk setempat tidak peduli dengan hal ini dan terus mandi di danau. Namun, ketika para ilmuwan dan ahli geologi tiba di tempat itu, mereka mengumumkan bahwa airnya berbahaya untuk berenang. Danau itu menggenang, airnya tidak terganti oleh aliran air bawah tanah dan hujan juga tidak membantu. Itu sebabnya airnya menjadi berjamur dan kotor. Danau itu mengandung ganggang dan banyak bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Para ilmuwan juga menemukan bahwa tanah di wilayah ini memiliki endapan fosfat. Zat ini bisa membusuk, namun hal itu tidak menghentikan orang-orang untuk mandi di danau di tengah gurun itu. Bagaimana danau itu bisa muncul di sana masih menjadi misteri. Beberapa ahli berpikir bahwa hujan lebat telah mengisi lubang di tanah dengan air. Teori lain yang lebih populer mengatakan bahwa gempa bumi telah membentuk danau. Aktivitas seismik pasti telah merobek kerak bumi di atas permukaan air. Kemudian, mata air bawah tanah mengisi celah tersebut. Jadi, secara teori, danau itu bisa mengering kembali suatu hari nanti, sama seperti saat kemunculannya.